dari kelompok 4 kelas 11-nya 3 SMA Cahaya Medan yang beranggotakan 6 orang yang bernama Niar, Orlana, Mikael, Martinus, Melina, dan saya sendiri Pauline. Di video kali ini kami akan melakukan praktikum tentang proses difusi dan osmosis pada teh celup dan kentang. Akan menjelaskan pengertian difusi dan osmosis. Yang pertama itu ada difusi. Difusi adalah proses pengiriman suatu zat, pelarut, dan molekul yang berasal dari daerah konsentrasi yang tinggi menuju ke area konsentrasi yang jauh lebih rendah. Sedangkan osmosis adalah suatu peristiwa bergeraknya zat, pelarut, atau molekul yang letaknya di dalam sebuah larutan tersebut. Yang larutan tersebut memiliki daya konsentrasi yang jauh lebih rendah dengan melewati membran semi permeabel menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Yang pertama, terlebih dahulu kita akan melakukan percobaan proses difusi. Salah satu proses difusi yaitu pembuatan teh celup. Bahan-bahan dan alat yang digunakan: gula teh celup, 2 buah gelas, air panas, air dingin. Jadi inilah bahan-bahan yang akan digunakan untuk melakukan percobaan difusi pada teh celup. Pertama, kita membutuhkan 2 teh celup. Dan kita akan tuangkan ke dalam gelas ini, yang gelas satu air dingin dan gelas satunya lagi air panas. Jadi di sini sudah terdapat air dingin dan air panas, dan kita akan memasukkan teh celupnya. Kita akan menunggu perubahan dari teh celup yang sudah dimasukkan ke dalam air yang dingin dan air yang panas. Setelah ditunggu beberapa menit, sudah nampak hasilnya, di mana teh celup yang dimasukkan ke dalam air panas sudah berubah warna menjadi warna coklat hampir pekat, dan yang dimasukkan air dingin masih berwarna jernih. Setelah kita menunggu beberapa menit, kita bisa melihat bahwa gelas yang berisi air panas mengalami perubahan warna yang sangat pekat, dan sedangkan yang gelas yang berisi air dingin mengalami perubahan warna tapi masih pucat karena ia mengalami perubahan warna sangat lambat. Dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada perpindahan antara sel pelarut dalam air. Kesimpulannya, proses yang mempengaruhi proses difusi itu adalah suhu. Karena semakin tinggi suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan prosesnya semakin lambat. Salah satu proses osmosis yang saya akan buat yaitu percobaan tentang garam dan Bahan-bahan dan alat yang digunakan: 1 kentang, stopwatch, 2 buah gelas, garam, pisau, dan air biasa. Di sini sudah ada 2 irisan kentang yang sudah dikupas, dan ada 2 gelas air biasa, dan ada stopwatch. Lalu satu gelas air di sebelah kiri akan dibiarkan, lalu 1 gelas di sini akan ditambahkan beberapa sendok garam secukupnya. Gelas ini berisi larutan garam, sedangkan gelas ini berisi larutan air biasa. Lalu tambahkan masing-masing kentang ke dalam 2 gelas tersebut. Hidupkan stopwatch atau pengatur waktu untuk 20 menit. Kita tunggu stopwatch. Matikan.
Kentang yang dari dalam larutan gelas berisi air biasa tidak ada mengalami perubahan dalam teksturnya, masih tetap keras. Berbeda dengan kentang yang dari dalam larutan berisi air garam. Kentang ini terlihat lebih lembek karena ada pengaruhnya dengan garam. Kentang yang tadinya diletakkan di dalam air biasa tidak mengalami perubahan atau tidak menjadi lembek karena hipotonisnya tidak terlalu bekerja di saat itu. Namun kentang yang berada pada larutan yang berisi air garam tadi menjadi sangat lembek karena kentang yang hipotonis terhadap larutan garam, sehingga air yang ada dalam kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkannya menjadi lembek. Jadi kesimpulan pada proses osmosis kali ini itu adanya perpindahan pelarut ke dalam kentang tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih.